Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Oke, untuk materi kuliah biologi sel kali ini, eh, saya akan melanjutkan dengan materi yang bertopik plastida. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai aparatus Golgi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai plastida. Jadi bisa dilihat seperti misalnya di gambar ini ya, sebelah ini. Plastida itu adalah organel yang hanya ada di sel tanaman, tumbuhan ya. Jadi seperti bisa dilihat di sini yang terkenal dari plastida ini apa ya, yaitu klorofil, kloroplas ya. Di mana di dalamnya ada klorofil. Jadi seperti bisa dilihat di sini hijau-hijau ya. Ini kloroplas ya. Nah, itu kloroplas ini adalah salah satu organel yang termasuk golongan plastida. Tentunya kalian sudah tahu ya fungsi kloroplas, di sanalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, nah kita akan lihat lebih jauh mengenai plastida ini karena tidak hanya kloroplas ya. Meskipun nanti saya akan bahas mayoritas tentang kloroplas gitu untuk plastida ini. Oke, jadi plastida itu contohnya di sini ya, itu kalau secara diferensiasi sel di tumbuhan itu awalnya berasal dari proplastid namanya. Nah, proplastid ini tergantung dari misalnya lokasi jaringannya di mana, misalnya apakah di akar, di daun, di batang, dan juga di buah misalnya. Dan juga pengaruh lingkungan, misalnya ada tidaknya cahaya dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi dia nanti akan berdiferensiasi proplastid ini menjadi apa gitu, plastida apa. Nah, ini contohnya ya, ada secara garis besar ada 3 macam plastida itu. Ada yang disebut leucoplas. Ya, leucoplas ini fungsinya itu lebih ke untuk penyimpanan misalnya pati, lemak ya, seperti itu. Nah, ini leukopas ini tidak berwarna, tidak mempunyai pigmen. Ya, seperti ya, misalnya kita tahu di penyimpanan pati, ya misalnya kan di kentang ya, kentang di itu tuber gitu kan, itu pati-patinya itu disimpan di leukoplas. Ya. Nah, kemudian bisa juga menjadi kloroplas. Nah, ini tentunya kan kita sudah tahu ya, kloroplas fungsi utamanya untuk fotosintesis. Itu biasanya ada tentunya di daun yang paling utama, di daun. Begitu pula di buah-buahan tertentu yang ketika masih muda, masih hijau, itu kloroplas. Kemudian kromoplas. Nah, kromoplas ini untuk misalnya di bunga ya, dia memberikan warna, kemudian buah, warna-warna lain selain hijau. Di sini mengandung pigmen-pigmen warna, nah, itu disebut kromoplas. Ya. Oke, jadi leukoplas ini adalah organel tak berwarna, tempat menyimpan pati. Jadi kalau leukoplasnya itu isinya adalah pati, untuk menyimpan pati ya, seperti kentang, ya, kemudian bengkoang misalnya, dan lain-lainnya, itu disebut amiloplas. Ya, amiloplas, amilum ya. Kemudian lipid, ya, kalau menyimpan lipid disebut elaioplas. Nah, Nah ini misalnya di apa ya? Yang paling ini di kelapa sawit ya. Itu kan banyak minyaknya ya. Itu menyimpan minyaknya di elaioplas dan protein disebut proteinoplas. Nah, kloroplas tentunya mempunyai pigmen hijau klorofil, tempat berlangsungnya fotosintesis. Kromoplas ya untuk memberikan mempunyai pigmen yang memberikan identitas warna atau hue
Yang umumnya itu berupa jingga, kuning, di buah dan bunga ya, seperti itu misalnya. Nah, namun ketiganya ini sebenarnya bisa artinya bisa berubah-berubah, tidak dinamis ya, tidak misalnya tidak selamanya misalnya lokoplas itu akan selalu lokoplas. Jika ada kondisi lingkungan yang mengubah mau berbeda, misalnya ini ada sel leukoplas, tapi kemudian sel leukoplas ini terpapar cahaya terus-menerus, itu bisa berubah menjadi kloroplas. Itu ya, jadi interchangeable, bisa berubah-berubah ya. Jadi misalnya ini ya kloplastid, ada lagi yang disebut etioplas di sini. Etioplas ini bisa jadi kloroplas, kemudian kloroplas bisa jadi kromoplas ya. Kemudian ada yang langsung kloroplas, leukoplas, kemudian leukoplas ini dibagi tiga, yang ini tadi ya, amiloplas jika itu berupa untuk menyimpan pati, misalnya elaioplas jika menyimpan lipid, proteinoplas untuk menyimpan protein. Nah, bisa perhatikan di sini kloroplas bisa menjadi kromoplas misalnya di buah tertentu seperti cabai misalnya ya, cabai ketika masih muda masih hijau misalnya itu mengandung kloroplas. Tapi ketika cabai itu matang, ranum, menjadi merah itu misalnya ya, itu berubah menjadi kromoplas seperti itu. Nah ini ya seperti tadi yang untuk leukoplas sejati ya, terus leukoplas itu ada plastida tanpa pigmen ya, menyimpan cadangan makanan fungsi utamanya. Cadangan makanan ya tadi amiloplas ya, seperti ini nih. Ini isinya amilum pati-pati ya. Eleoplas seperti bisa dilihat di sini terdapat banyak bulir-bulir droplet lipid ya. Kemudian proteoplas isinya banyak mengandung protein. Nah, ini contohnya ya. Kloroplas bisa menjadi kromoplas misalnya kan ini di ini paprika misalnya ya. Oke, saya jelaskan dulu yang ini. Jadi klorofil ya. Kloroplas itu mengandung klorofil. Nah, klorofil ini kan ada klorofil A dan B, dan juga dia mengandung juga karotenoid. Dia mengandung karotenoid juga selain klorofil ini. Nah, kemudian kromoplas itu pasti mengandung pigmen karotenoid, karoten, xanthofil ya, dan pigmen lainnya seperti pada alga dan cyanobacteria, misalnya ficoxanthin warna kuning, ficoerythrin merah, ficocyanin biru. Nah, ini jadi intinya ini mengandung pigmen-pigmen nih. Pigmen-pigmen kloroplas dan kromoplas ini, hanya kalau kloroplas yang dominan adalah klorofil A dan B, sehingga warnanya biru hijau, maaf ya, warna hijau. Tapi ya, ketika fisiologi tumbuhan misalnya buah itu mematang gitu ya, ini komposisinya jadi berubah, jadi karotenoidnya yang banyak ya, klorofilnya semakin menurun sehingga bisa mengubah warna jadi hijau, jadi warna lain seperti merah misalnya ya kan, seperti ini. Ketika di buahnya ini belum matang, kloroplas ya, banyak klorofil, kemudian setelah matang menjadi kromoplas karena banyak pigmen-pigmen merah misalnya. Ya, oke. Nah, oke, kita menuju ke kloroplas. Ingat bahwa kloroplas itu hanya ada di sel tumbuhan ya. Nah, jika kita lihat nih sel hewan, sel tumbuhan ya, sel hewan ini yang selain inti sel, organel lain yang penting adalah dia hanya mengandung mitokondria. Nah, sementara untuk sel tumbuhan, inti sel, mitokondria juga mengandung kloroplas. Nah, seperti akan dibahas nanti ya, bahwa organel-organel ini si mitokondria, kemudian kloroplas itu secara teorinya dan bukti-buktinya mungkin merujuk ke sana ya. Jadi sebetulnya ini terjadi karena disebut endosimbiosis, nah, seperti nanti akan dijelaskan ya. Jadi sebenarnya ini dulunya ini bakteri, mitokondria ini bakteri, kloroplas juga bakteri. Kemudian menyatu dengan sel lain sehingga membentuklah
sel eukariot seperti ini. Ya. Oke, jika kita lihat ini kloroplas ya, kita ambil misalnya kloroplas ini, kita zoom in. Nah, di sini ada komponen-komponennya ya, misalnya ada membran luar, ada intermembran, membran di antara ya, membran di tengah, kemudian ada inner membran, membran bagian dalam. Nah, maaf, jadi membrannya kan ada dua lapis ya, membran luar, membran dalam. Nah, di sini adalah ada ruang space di antara membran begitu. Ya, jadi dua membran. Jadi membran luar, membran dalam, di tengah-tengah ini ada space-nya. Kemudian ruang di dalamnya ini, ya mungkin ini ekivalen dengan sitoplasma ya, ekivalen dengan sitoplasma sel itu adalah stroma. Jadi isi di dalamnya ini berupa larutan cairan ini stroma. Ya. Kemudian ini yang membentuk ini adalah tilakoid. Yang untuk seperti koin ditumpuk ini, koin-koin ini adalah tilakoid namanya. Nah, kemudian tumpukan-tumpukan tilakoid ini disebut granum. Ya. Nah, kemudian perhatikan juga di sini ada di antara granum-granum ini tersambung oleh satu seperti jembatan ini ya. Nah, ini disebut stroma tilakoid. Ini stroma ya. Oke. Nah, ini jika di zoom lagi, ini kan granum ya, namanya granum, tumpukan tilakoid granum. Kalau lebih dari satu granum sebutnya grana. Ya, kemudian ini stromanya ini. Jadi saling menyambung dari granum satu ke granum lain itu lewat stroma. Nah, kemudian ini jika dilihat di mikroskop elektron, transmisi ya di apa namanya di sayap tipis itu, ini grana ini ya. Ya, ini grana. Oke, sebentar. Sini ada istilah yang mungkin bisa tertukar nih. Tadi saya sebutkan di sini stroma ini ya. Jadi seperti sitoplasmanya stroma. Nah, kalau yang tadi jembatan-jembatan ini stroma tilakoid namanya. Oke. Jadi jangan tertukar ya. Ini stroma tilakoid itu jembatan, ini penghubung seperti penghubung dari granum satu ke granum lain. Untuk stromanya ini ya seperti di dalam apa seperti ekivalen dengan sitoplasma sel di dalam kloroplasnya. Oke, ini grana, kemudian ini stroma tilakoidnya ya, dan penghubung-penghubung. Nah, ini kemudian stromanya. Ini membrannya tipis ya, membran dua lapis membran itu. Oke, ya jadi itu secara struktur untuk kloroplas ya. Nah, ini mungkin lebih jauh lagi. Ini kan membran luar, kemudian membran dalam, di antara dua membran ini ada space ya. Kemudian ini tilakoid, ini granum, tumpukan tilakoid tadi ya. Ini stroma lamella atau disebut juga stroma tilakoid ya. Ada stroma lamella, stroma tilakoid ya. Oke. Nah, jika kalian lihat misalnya di mikroskop bentuk apa namanya kloroplas itu juga sebenarnya mereka itu dinamis ya, dalam artian dia tidak diam di satu tempat. Apalagi jika misalnya ada cahaya nih, kita lihat misalnya ada preparat sampel daun misalnya ya, daun kemudian dipapar cahaya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop itu kloroplas itu bergerak pindah-pindah ya, bergeraknya ya bergerak gitu di dalam sel itu, tidak diam dia. Jadi ada semacam, ingat kan ada di sel itu ada sitoskeleton gitu ya yang menarik-narik dan dorong-dorong organel untuk berpindah-pindah tempat gitu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ya. Itu disebutnya cytoplasmic streaming. Nah, jadi atau siklosis. Jadi sebenarnya tidak hanya kloroplas saja yang bergerak, artinya di sitoplasma itu banyak yang
organel-organel tertentu bergerak gitu ya, karena kan di dalam itu semua bergerak sebetulnya. Nah, ini kita lihat saja misalnya contoh kloroplas di dalam sel itu ya. Nah, bisa diperhatikan sini, ini kan dia bergerak. Ingat bahwa komponen yang lain tidak terlihat seperti inti sel, ya, kemudian vakuola gitu, tidak terlihat di sini. Di sini kan ada komponen-komponen lain yang kecil-kecil bergerak ini ya. Itu kemungkinan besar adalah oksigen yang dihasilkan. Ingat bahwa ini melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis. Fotosintesis itu kan karbon dioksida, ada karbon dioksida dengan air, kemudian yang dihasilkan adalah gula dengan oksigen. Ya. Nah, oksigen itu kalau di dalam air itu sebenarnya tidak mudah larut, sehingga ketika oksigen itu dihasilkan, itu akan cenderung membentuk bubble, gelembung-gelembung ya. Berbeda dengan karbon dioksida misalnya. Ini kan fotosintesis mengambil karbon dioksida kan. Karbon dioksida itu lebih mudah larut di air sehingga tidak terlihat gelembung-gelembung. Nah, ini ketika menghasilkan oksigen, dia tuh membentuk gelembung ya. Jadi itu bukti bahwa fotosintesis sedang terjadi, oksigen dihasilkan dengan adanya gelembung-gelembung tadi. Ya, nih, ini ya. Bentuk ini juga berbeda-beda. Ini bentuknya piringan, pipih, bulat gitu ya. Ada juga yang bentuk seperti ini. Itu tergantung di jenis sel apa ininya dan tumbuhan apa ya ininya. Oke. Ya. Oke, kloroplas ini tadi kan mengandung klorofil A, B, tentunya kan ingat bahwa kloroplas ini bersama dengan mitokondria itu mengandung genom sendiri, DNA dan RNA sendiri. Jadi kan di dalam sel itu ada inti sel, misalnya ada organel lain yang seperti yang sudah dibahas kemarin itu ya, ada retikulum endoplasma, Golgi dan lain-lain. Kemudian kan ada mitokondria, ada kloroplas. Nah, mitokondria dan kloroplas ini dia mengandung kromosom genom sendiri dalamnya. Bisa disebut ya genom DNA sendiri dalamnya karena yaitu berdasarkan teori itu sebetulnya ini dulunya bakteri yang masuk ke dalam situ ya. Kemudian bersimbiosis, endosimbiosis, jadilah seperti sel eukariot itu. Jadi si kloroplas dan mitokondria ini masih membawa DNA, gitu ya. Oke. Oke, ini sudah ya berasal dari proplastid. Nah, tadi bentuk kloroplas pada tumbuhan tinggi umumnya biconvex. Seperti itu tadi ya, seperti yang tadi. Ini lihat. Tapi ada juga yang bentuknya seperti filamen, ada yang seperti spheroid, ovoid, jadi bisa berbeda-beda bentuknya. Ukurannya juga biasanya kisarannya dari 5 sampai 10 mikrometer, diameternya tebalnya 2 sampai 3 mikrometer. Nah, kemudian kloroplas ini jika di bagian tumbuhan yang ternaungi, artinya sinar mataharinya itu tidak banyak, itu biasanya ukurannya lebih besar. Ya, tentunya tujuannya kenapa lebih besar adalah karena ingin memanen lebih banyak cahaya ya, seperti daun juga sama sih. Biasanya daun-daun yang rada terlindung gitu dari sinar matahari, biasanya daunnya tuh besar, lebar gitu ya. Daun-daun misalnya di hutan itu kan pohon yang tinggi dia menang kan karena dia bisa ke atas tuh. Fotosintesis bisa dapat sinar matahari. Tapi tumbuhan yang di bawah dia yang pendek-pendek itu kan sedikit ternaungi. Nah, itu biasanya daunnya lebih besar-besar. Kloroplas juga begitu ya. Nah, kemudian jadi ukurannya lebih besar, klorofilnya juga lebih banyak ya untuk yang bagian ternaungi ini. Karena untuk memaksimalkan panen cahayanya. Nah, jadi jumlahnya juga bervariasi tergantung tipe sel dan spesies tumbuhan, juga tergantung fisiologi dari selnya. Seperti tadi ya.
banyak sedikit cahaya, spesies tumbuhannya bagaimana gitu ya, spesies itu bisa beda-beda gitu. Oke, nah ini jenis-jenis apa morfologi dari kloroplas ya. Misalnya di alga merah, bentuknya ini seperti ini ya, alga merah, tilakoidnya hanya satu ya, apa namanya, ya single. Kemudian ada disebut ini pirenoid, ada yang disebut pirenoid ya di sininya. Dengan membran ada dua tetap, membran luar, membran dalam. Kemudian Cryptophyta ya, ini masih ganggang ya. Cryptophyta ini tilakoidnya berpasangan misalnya. Pirenoid juga, ini agak coklat, pirenoid, tilakoidnya triple gitu. Ganda apa, tiga berpasangan tiga gitu. Kemudian dia agak hijau ini sebetulnya sedikit mirip dengan ini ya, agak berbeda juga, tapi ada sedikit mirip. Jadi apa namanya, ada tilakoidnya sudah banyak ya, multiple. Kemudian lamela kompleks. Kemudian ada stroma lamela ya. Oke, kemudian ini yang apa namanya, untuk yang tumbuhan tingkat tinggi. Tadi kan ini stroma lamela atau apa namanya itu, stroma tilakoid ya. Dan gerananya ini, granum-granumnya. Nah ini harus diingat istilah-istilah ini ya. Tadi kan ada juga yang membentuk stroma lamela, Fred, ada juga stroma tilakoid, seperti itu. Yang penting adalah apa artinya untuk yang misalnya yang stroma ini, lamela, stroma tilakoid, Fred, itu istilahnya ketiga itulah ada gitu ya. Tapi yang ini tetap granum, namanya granum, kumpulan granum, beberapa granum, grana, kemudian ini tilakoid. Nah, jika dilihat di daun misalnya, ini potongan melintang, jika dilihat di daun kan daun itu apa, bagian atas misalnya, bagian atas daun ada satu lapisan epidermis. Ya, ini bagian atas nih, jadi artinya yang menghadap sinar matahari. Ya, kemudian ini bagian bawah, apa epidermis daun bagian bawah, bisa juga disebut abaksial, ini adaksial istilah lainnya. Jadi ini bagian atas daun epidermis, kemudian bagian bawah daun epidermisnya seperti ini. Nah, jika dilihat ini di tengah-tengah ini kan sel mesofil. Nah, terutama ini yang di atas ini urutan biasanya susunannya rapi ya, artinya dia bentuknya seperti ini. Persegi panjang itu ya, berdiri. Nah, di sini banyak kloroplas. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini apa, jika dilihat ini tilakoid lebih dekat gitu ya. Ini ada membrannya juga. Kemudian ini space-nya di dalamnya ya. Ini jika dilihat seperti ini. Ingat ini bawah ini kan dia bisa menyambung ke stroma tilakoid itu berupa kanal gitu kan. Gitu. Nah, tadi saya sudah singgung sebentar mengenai bahwa kloroplas dan kromoplas misalnya itu, dan leukoplas juga bisa, artinya bisa berubah-berubah tergantung apakah ada cahaya, jenis organnya, usia organnya gitu, itu bisa berdiferensiasi lagi. Nah, ini contoh bentuk perkembangannya ya, dari proplastid ke
kloroplas matang. Jadi dengan adanya cahaya, proplastid ini dengan adanya cahaya, nah kemudian mulai membentuk seperti ini ya, untuk ada vesikel, tunas-tunas vesikel dari membran dalam ya. Nah, kemudian setelah itu terbentuk vesikel-vesikel tilakoid, ya, sehingga nanti terus itu ya berlangsung terus sehingga nanti untuk apa namanya, untuk grana ini tilakoid mengumpul granum ya, kemudian stroma ini dengan adanya cahaya. Nah kemudian jika dilihat nih misalnya di sini di sel meristem ya, sel meristem ini sel puncak, ini sel ini yang akan berdiferensiasi ya. Ini ada proplastid di sini misalnya. Nah, dengan ada cahaya dia jadi kloroplas kan. Nah, kloroplas ini misalnya suatu saat jika menua itu menjadi gerontoplas disebutnya. Jadi daun misalnya yang menua gitu ya. Padahal sebenarnya bisa diperhatikan juga itu mungkin di negara 4 musim tuh bisa terlihat jelas ya. Ketika di musim gugur fall itu kan warna daun bisa berubah ya, dari hijau menjadi warna-warni, misalnya biasanya merah, kuning gitu ya. Nah itu kan dengan akibat apa itu? Akibat misalnya sinar matahari juga mulai berkurang ya, sinar matahari berkurang, suhu semakin turun misalnya. Itu juga bisa mengubah kloroplas itu bisa menjadi warnanya berubah. Kemudian daun yang menua itu menjadi gerontoplas ya, kloroplas ini. Kemudian veniloplas. Kemudian ini kronoplas ya, bisa di daun, di bunga, di buah tadi seperti tadi ya, jika misalnya buah menua gitu kan, setelah matang menjadi warna lain. Nah, kemudian ini yang ada juga yang jadi leukoplas kan, misalnya tidak ada cahaya di sini leukoplas, ada yang amiloplas, proteinoplas, eleoplas gitu ya. Nah, hanya ini jika ada cahaya ini bisa menjadi kloroplas gitu dengan ada cahaya ini. Ya. Nah, kemudian untuk di daun sendiri juga misalnya nih, jika dia itu ditumbuhkan daunnya itu tanpa cahaya atau cahaya sedikit itu bisa menjadi etioplas. Kemudian beri cahaya dia menjadi kloroplas gitu ya. Oke. Ya ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ini. Jadi sama saja sih sebenarnya dengan yang tadi ya, yang ini. Ini ada fase-fasenya disebut proplastid phase ya di sini. Jadi misalnya di tahap sampai sini nih sudah terbentuk ini tilakoid sedikit itu terbentuk ya. Kemudian sisternanya udah terbentuk juga. Assembly ya, masih di assembly. Kemudian ini differentiation phase. Nah, disinilah tahap yang maksudnya dia akan diputuskan gitu, ini akan jadi kloroplas atau tidak gitu. Jadi disinilah kemudian di sini ya pematangan. Nah tadi saya sudah jelaskan mengenai bahwa asal mula kloroplas di sel eukariot itu kemungkinan besar berasal dari bakteri. Tapi bakteri apa? Nah, itu tentunya bakteri yang bisa fotosintetik ya, bakteri fotosintetik. Kemudian bagaimana dengan mitokondria? Nah, mitokondria itu kan fungsinya untuk respirasi ya, dia sebagai istilahnya itu sebagai sumber tenaga, powerhouse. Nah, dia melakukan respirasi untuk menghasilkan ATP. Nah, tentunya bakteri jenis apa yang masuk itu ke sel dulunya gitu ya. Si mitokondria itu ya berarti dia bakteri aerob. Kemudian kloroplas adalah bakteri fotosintetik yang kemungkinan besar ini cyanobacteria ya.
Oke, jadi eh, dulunya gitu ada yang sebetulnya belum jelas. Ini kan ada dua komponen berarti ya. Misalnya ini dulu pas. Oh ya, saya jelaskan dulu bahwa untuk endosimbiosis ini, bahwa terbentuknya kloroplas ini itu setelah adanya mitokondria. Jadi mitokondria itu sudah ada dulu. Kenapa? Karena ya kita manusia tidak punya kloroplas kan. Kita sudah ada mitokondrianya. Tumbuhan juga mempunyai mitokondria, tapi dia ada tambahan kloroplas. Jadi kloroplas itu artinya berarti dia masuknya itu belakangan gitu setelah mitokondria, karena semua sel eukariot mengandung mitokondria, tapi tidak semua mengandung kloroplas. Ya, jadi diperkirakan itu sekitar 2,4 miliar tahun lalu. Eh, Ingat begini ya, jadi bumi terbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun lalu. 4,6 miliar tahun lalu, di saat itu kondisi bumi tidak seperti sekarang ya. Waktu itu kan panas ya, batuan masih masih panas, itu masih belum matang, kemudian meteor, komet itu masih membombardir bumi ya, dan di sana waktu itu atmosfer itu beda. Dulu tidak ada oksigen. Dulu tidak ada oksigen. Jadi yang ada itu gas-gas rumah kaca, metan, ya, kemudian karbon dioksida, karbon monoksida. Jadi kita kalau ada zaman dulu, waktu dulu tidak hidup ya. Nah, tapi waktu dulu prokariot seperti bakteri dan archaea sudah hidup karena dia memanfaatkan itu, sudah bisa memanfaatkan ya. Nah, jadi dulunya itu kemungkinan besar sebetulnya itu dulunya menurut teori yang terbaru ya, itu ada archaea. Archaea mempunyai genom di sini, kromosom ya. Kemudian ada bakteri aerobik. Bakteri aerobik artinya di sini sudah ada mulai ada oksigen ya. Nah, kemudian bakteri aerobik ini eh, masuk ke dunia. Ini belum tahu pasti ya bagaimana kenapa masuk. Apakah dia itu sebetulnya mungkin tadinya awalnya mau dimakan, ditelan ya. Kemudian setelah ditelan dimakan ini ternyata tidak hancur gitu, malah saling membutuhkan gitu, karena waktu itu dulunya kan tidak ada oksigen. Kemudian ada event di mana cyanobacteria itu awalnya ya, cyanobacteria itu menghasilkan oksigen, sehingga lama-kelamaan bumi itu semakin oksigen di bumi itu semakin banyak gitu. Nah, mungkin dulunya karena anaerob, karena dia membutuhkan oksigen, bisa mengolah oksigen, ya. Itu dia membutuhkan bakteri aerob mungkin masuk ke sini untuk memberi, sehingga dia bisa berespirasi si yang ini, sel yang ini tuh. Nah, jadi dulu itu ketika oksigen naik, konsentrasinya di bumi itu bakteri-bakteri yang dulunya anaerob itu banyak yang mati. Jadi sebetulnya ketika oksigen bertambah di bumi itu sebenarnya kepunahan yang paling besar itu di saat itu. Ya tentunya dulu masih prokariota ya, belum ada eukariota gitu. Banyak sekali yang mati, bakteri-bakteri yang dulunya hidup dengan anaerob tanpa memerlukan oksigen. Ketika ada oksigen, jadi keracunan. Oksigen itu kan oksidator, bisa mengoksidasi ya. Jadi tidak tidak terbiasa dengan adanya oksigen sehingga banyak yang mati. Nah, di saat itulah mungkin ya, untuk strategi survival, dia mengambil bakteri aerobik yang sudah bisa memakai oksigen, sehingga bisa di sini masuk lah ya, ceritanya ini masuk jadi mitokondria nih. Nah, kemudian setelah ini, jadi ini kan 2,4 miliar tahun lalu nih mitokondria ini masuk ke sini ya, bakteri ini sehingga menjadi mitokondria. 1,6 miliar tahun, jadi ini kan sekitar berapa itu? 800 ya, 800 juta tahun setelah mitokondria masuk itu masuklah bakteri fotosintetik yang kemungkinan besar itu cyanobacteria masuk sini, sehingga ingat bahwa fotosintetik ini fotosintetik oksigenik, fotosintetik yang menghasilkan oksigen. Nah, ini merupakan fotosintetik yang paling efisien. Nah, masuklah ke sini kloroplas ini untuk juga membantu sel ini untuk melakukan fotosintetik.
ya, fotosintetik oksigenik. Nah, kemudian sel-sel yang ini yang tidak bersimbiosis endosimbiosis dengan kloroplas ya menjadi eukariot heterotrofik ya seperti kita, hewan, manusia ya. Itu teorinya ya. Nah, ini di sini ininya. Jadi ancestral prokariot dulu ya, sebelum ada mitokondria. Kemudian dia membentuk nukleus. Kemudian dia engulf, memakan ini masuk ke bakteri aerobik di sini. Sehingga membentuk tadi mitokondria heterotrof ya berarti ini. Kemudian masuk lagi nih ada bakteri fotosintetik sehingga dia menjadi fotosintetik eukariot seperti tumbuhan ya. Oke, ini ada video untuk menjelaskan ini proses ini ya menurut data-data yang ada. Coba saya lihat. What if I told you that more than 2 billion years ago, some tiny living thing started to live inside another living thing and never left? And now, the descendants of both of those things are in you. Well, brace yourselves, because I gotta tell you about one of the biggest breakthroughs in the history of life. It began as a chance encounter between two microorganisms, but it ended up making all complex life on Earth possible. And the evidence we have of this momentous event isn't some fossil found in rock, it's found in our very own cells. It may not surprise you to hear that all living things on Earth are made of cells, microscopic structures whose innards are enclosed by a membrane. And scientists classify all life into two main groups depending on what kind of cells it has. You can either be a prokaryote or a eukaryote. Prokaryotes were the first kind of living things to form on Earth. They first appeared perhaps as much as 4 billion years ago, and they're still around today in abundance. They're single-celled organisms like bacteria and archaea, and their cells are generally very simple, small with ring-shaped DNA that floats freely around the cell. But you, my friend, are a eukaryote. Your cells are bigger, and your DNA is kept inside a nucleus, which is wrapped up in its own membrane. You're also more physically complex than a prokaryote. I mean, I haven't met you, but I'm assuming you are. And all complex forms of life on our planet, plants, animals, fungi, and everything else that you've ever seen, either with your naked eye or with a cheap microscope, are eukaryotes. And they form a single lineage on the tree of life that arose more than 2 billion years ago towards the start of the Proterozoic eon. Needless to say, the appearance of this lineage completely revolutionized the nature of life on Earth. For the first time, life could become larger than a single cell. This made possible the enormous diversity of living things that we see today. You, me, yeast, bumblebees, blue whales, all of it. So understandably, scientists have puzzled for hundreds of years over what made this revolution possible. And around the middle of the 20th century, an explanation started to come together that remains the prevailing theory to this day. It hypothesizes that all eukaryotes are the result of an ancient random act of endosymbiosis. The thinking goes, in the incredibly distant past, some bacteria started living within another larger bacterium. This relationship became symbiotic, where each organism benefited equally from the presence of the other. Over time, the guest and the host in this arrangement became inseparable. They became one living thing. And the evidence to support this theory can be found in your own cells. Because you're a eukaryote, you have stuff inside your cells that prokaryotes don't have. These structures do specific things, just like your organs do. So they're called organelles, little organs. So cute. And there are two kinds of organelles that are unlike any others. First, eukaryotes almost always have mitochondria in their cells. You probably remember these from biology class or the internet as the powerhouses of the cell because they create an energy-storing molecule called adenosine triphosphate, or ATP. The second kind are in plant cells, the chloroplast, which use chlorophyll to convert sunlight into sugar. What's weird about these two organelles, mitochondria and chloroplast, is that in a lot of ways they resemble living things, specifically bacteria. For example, early in the 20th century, biologists discovered that new mitochondria can only form when existing mitochondria split into two, and the same is true for chloroplasts. So cells can't make new ones. The organelles themselves have to basically reproduce. Plus, these organelles are bound in membranes, like bacteria are, and some researchers noticed that mitochondria and
chloroplasts just look a lot like bacteria. Specifically, mitochondria closely resemble infectious bacteria called rickettsia in their size and shape. Likewise, chloroplasts kind of resemble cyanobacteria. They both use photosynthesis, and like the bacteria, chloroplasts have an internal membrane, which they use to hold their chlorophyll. All these similarities were pointed out by early supporters of endosymbiosis more than 100 years ago, but most scientists remain unconvinced. The theory was revitalized in the 60s and 70s by American evolutionary biologist Lynn Margulis, and by the 1980s, most of the scientific community had come around, because there's one more strikingly weird thing about these organelles. Genetic research showed both mitochondria and chloroplasts contain their own DNA that's completely separate from the DNA in the nucleus of the cell itself. Then in the late 1990s, scientists examined the genomes of mitochondria and chloroplasts, finding that mitochondrial genes are very similar to the genes in bacteria, like rickettsia, and chloroplast genes turned out to be most like those in cyanobacteria. So this combination of anatomical and genetic similarity really seemed to have no other reasonable explanation. Mitochondria and chloroplasts must be the descendants of formerly free-living bacteria that somehow got stuck in our cells. But how did they get there? Well, no one's sure. It may have been that 2 billion years ago, a host cell was trying to eat a guest cell, but the eaten cell just stayed intact. Or maybe the guest cell took up residence as parasites. Or it could have been some sort of symbiosis that benefited both hosts and guests from the start, like the gut bacteria living inside all of us. We just don't know. What we do know is that the longer the relationship lasted, the more dependent on each other the guest and host became. Over time, the ancestors of mitochondria stopped behaving like independent organisms and became ATP factories. Likewise, chloroplasts became little solar-powered sugar factories. They were no longer separate living things, they were part of the cell. Okay, so two microbes that bumped into each other managed to change the course of history. That's weird enough. But what's even more amazing is that this seems to have happened at least 3 times in Earth's history. The first time it happened was when some prokaryote got stuck in another cell and eventually became mitochondria, making the origin of the eukaryotes. This probably happened at least 2.4 billion years ago, because the oldest fossils of eukaryotes, masses of fungal cells found in South Africa in 2017, are that old. But then this phenomenon happened a second time when cyanobacteria set up shop inside some eukaryotic cell and eventually became chloroplasts, which in turn made plant life possible. This happened at least 1.6 billion years ago, the age of the earliest known photosynthetic plant-like things, red algae. But maybe the most strange occurrence happened only recently, by which I mean some 450 million years ago, when yet another lineage of eukaryotes swallowed up cells of red algae. This event marked the origin of the group that includes brown algae, like kelp, and because of it, kelp cells contain the ancestral remains of a red algae cell, with chloroplasts inside of that. So endosymbiosis and the origin of eukaryotes that it caused is a big deal in the story of life on Earth. Now don't get me wrong, prokaryotes are awesome. They're still the most numerous and diverse organisms on Earth, and they've managed to exploit just about every environment on the planet. But only eukaryotes have special organelles that provide them with energy, and these little engines have allowed us to grow bigger and more complex, forming the visible multicellular life that we know today. Usually we look to the fossil record to understand the story of our origins, but maybe the most important story of all is fossilized within our own cells, and the cells of everyone you've ever met and every living thing you've ever seen. Oke ya, itu videonya bisa dilihat lagi. Ya, ini ya sebagai ya saja sistem, nanti kita akan melihat bagaimana fotosintesis ya. Fotosintesis yang terjadi di kloroplast, jadi ini mitokondria misalnya, kemudian ini kloroplas ya. Nah, nanti di dalamnya ini ada semacam sistem machinery ya, komponen-komponen yang terlibat di dalam proses fotosintesis misalnya. Ini akan melibatkan nanti kita akan lihat bahwa di dalamnya itu, di membran itu disebut ada fotosistem 2 ya. Kemudian ada disebut fotosistem 1, kemudian ada disebut rubisco, kemudian ada yang disebut sitokrom kompleks ya. Kemudian ada ATP sintase,
NADP reduktase. Ini adalah komponen-komponen utama, mesin-mesin utama yang terlibat, protein-protein yang terlibat di dalam proses fotosintesis. Jadi ada rubisco di sini, kemudian ini ada fotosistem 2 ya, fotosistem 1, kemudian ada sitokrom kompleks, ada rubisco, ada ini quinon, kemudian ini ada lagi kayaknya ini cyanat namanya, nanti kita lihat ya, ini semacam komponen carrier nanti. Kemudian ini ATP sintase, NADP reduktase, ada ferredoxin. Oke, mungkin kita kembali ke sini dulu ya. Jadi nanti akan seperti saya jelaskan, sistem-sistem ini sebenarnya semua terlibat dalam fotosintesis, di mana fotosintesis itu bisa dibagi dua tahap utama, yaitu ada yang disebut reaksi terang, artinya reaksi yang membutuhkan cahaya, ada yang disebut reaksi gelap atau reaksi yang tidak membutuhkan cahaya. Nah, reaksi terang ini adalah reaksi di mana pada intinya adalah reaksi terang, nanti yang ada cahaya ya, ada fotonnya itu, intinya adalah untuk memanen elektron. Untuk memanen elektron sehingga nanti akan terjadi gradien elektron dan proton. Nah, gradien elektron itu nanti akan dibutuhkan, nanti akan membentuk, karena ada gradien, nanti akan ATP sintase ini nanti akan, karena ada gradien tadi ya, proton elektron ini nanti akan menghasilkan ATP lewat ATP sintase. Jadi hasil akhir dari reaksi terang adalah ATP. Nah, ATP dan NADPH. Oke, ATP dan NADPH. Jadi cahaya kemudian menghasilkan rantai elektron. Rantai elektron ini nanti akan membangkitkan energi, nanti energinya itu akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Nah, reaksi gelap ini adalah reaksi untuk membentukkan glukosa, gula tadi ya. Tuh. Jadi kan hasil akhirnya tadi fotosintesis adalah air, karbon dioksida menjadi glukosa atau gula ya, dan oksigen. Nah, itu pembentukan polimer itu pati, misalnya glukosa itu nanti di reaksi gelap, ada yang disebut juga dengan reaksi Calvin. Oke, jadi untuk fotosintesis, fungsi kloroplas ya tentunya utamanya fotosintesis, tapi dia juga mengandung enzim yang bisa mereduksi N dari ion nitrat jadi amonia ya. Nah, nanti amonia ini kan ini langsung masuk ke sebagai komponen asam amino ya, sintesis protein. Ya tentu saja karena ini tadi ingat bahwa kloroplas itu juga sebenarnya masih dia dulunya itulah individu bakteri gitu. Jadi ada fungsi lain juga. Kemudian juga mengandung enzim yang mengkatalisis redoksi ion sulfat menjadi hidrogen sulfida. Nah, ini nanti juga akan masuk ke menjadi asam amino yang mengandung sulfida seperti sistein ya. Oke, kita ke fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kan secara reaksi sederhana seperti ini. Jadi di sini ada energi cahaya, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada air, yang dihasilkan adalah gula tereduksi ya, ini glukosa di sini dan oksigen. Nah, tadi saya bilang ada reaksi terang, reaksi gelap. Nah, jadi reaksi terang tadi kan intinya adalah energi cahaya tadi, foton ya. Nah, foton itu nanti akan memecah air ini, split molekul air ini, nanti akan dihasilkan elektron. Ya. Jadi fotolisis disebutnya, water photolysis. Jadi energi foton nanti akan memecah air menjadi hidrogen dan oksigen dengan melepaskan elektron.
Kemudian selain itu, foton energi dari cahaya ini, sinar matahari ini juga akan mengeksitasi klorofil. Ya. Nah, jadi reaksi terang seperti lihat sini ya, cahaya di sini ada titilakoid ya, banyak mengandung klorofil di sini. Nah, air di split jadi oksigen, jadi ini ya. Nah, kemudian dihasilkannya apa dari reaksi terang ini adalah ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini nanti akan masuk ke siklus Kelvin di sini. Siklus Kelvin, dari siklus Kelvin ini akan dihasilkan gula ya. Nah, tapi tentunya harus ada input karbon dari sini. Nanti akan kita lihat ya. Berupa karbon dioksida. Jadi CO2 plus H2O plus energi cahaya ini nanti masuk reaksi terang menghasilkan oksigen, air dipecah ya. Begitu pula dengan terjadinya eksitasi apa namanya tadi klorofil. Nah, ini tentunya nanti pemecahan air dan eksitasi klorofil itu maka menghasilkan elektron. Elektron banyak dihasilkan ya. Nah, elektron itu nanti akan ditangkap oleh tadi ada sitokrom kompleks ya. Sitokrom kompleks terus terjadi gradien-gradien di fotosistem 2, fotosistem 1 tadi ya. Nah, nanti akan gradien itu akan menghasilkan lewat ATP sintase menghasilkan ATP. Kemudian ada juga dihasilkan NADPH. ATP dan NADPH ini akan diperlukan oleh siklus Kelvin untuk mensintesis gula dengan menginkorporasikan menambahkan karbon dioksida dari sini. Ya. Sebentar. Oke. Ya, itu secara ininya ya. Nah, kita lihat dulu ini adalah reaksi apa namanya terang ya. Atau kita lihat dulu susunannya seperti ini ya, apa susunan dari ininya. Jadi kalau dilihat ini daun ya, atas lapisan epidermis atas. Kemudian ini di bawahnya tadi kan ada sel-sel panjang ini ya. Nah, ini banyak mengandung kloroplast. Kemudian ini lapisan bawah ya. Nah, kita lihat di sini misalnya di salah satu sel ini ada kloroplast di sini ya. Kemudian dalamnya kan ada ini tadi struktur tadi. Nah, kemudian ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Ininya. Nah, jadi misalnya gitu ada cahaya di sini kan masuk, tentunya kan ada yang dipantulkan, ada yang tembus ke dalam, yang diserap. Nah, kemudian ada juga yang menembus lagi ke sini ya. Jadi nanti akan kita lihat di sini cahaya matahari itu kan sebenarnya terdiri dari berbagai sinar ya cahaya spektrum. Ya, jadi spektrum mana saja nanti kita lihat yang sebetulnya yang apa namanya yang ditangkap, diabsorb oleh klorofil tadi gitu. Karena tidak semua cahaya yang ditangkap secara optimal. Nah, jika dilihat ini kan gelombang elektromagnetik. Sebenarnya yang kita lihat dari sini, yang cahaya yang kita lihat itu kan hanya sebagian jendela kecil saja gitu dari semua gelombang elektromagnetik ya. Ini kan dari sinar gamma sampai yang gelombang terpendek sampai yang gelombang terpanjang itu gelombang radio. Ini cahaya tampak ini visible light ini ya hanya di sini saja di antara UV dan sinar inframerah. Jadi mungkin dari gelombang terendahnya itu yang dekat ke UV dari 380 nanometer sampai merah 750 nanometer. Inilah yang cahaya yang kita lihat ya. Inilah yang sebenarnya yang dimanfaatkan oleh artinya yang secara ini fungsional untuk fotosintetik, proses fotosintetik ya. Nah, kita lihat di sini dari cahaya spektrum tadi yang sinar tampak tadi ya. Sebenarnya mana yang diserap oleh klorofil yang ini. Kita ingat bahwa ada klorofil A, ada klorofil B, ada karotenoid. Ya, kita lihat nih di sini misalnya untuk klorofil A ini dia di antara 400 sampai 500 ya, mungkin sekitar di 440, 450. Ini peaknya yang diserap.
oleh klorofil A. Kemudian klorofil B ini sedikit lebih tinggi, ya, mungkin di sekitar 460-470 nanometer. Klorofil B, kemudian karotenoid ini ada 2 peak di sini, ya. Nah, kemudian di sini juga itu ada juga gelombang yang mendekati merah ini yang diserap juga optimal oleh klorofil A ini di sekitar 670-an, ya. Nah, kemudian klorofil B ini di sekitar 640. Nah, jadi itulah panjang gelombang yang diserap, ya, diserap oleh apa namanya, oleh klorofil. Ingat ini ya, pik-piknya ini. Nah, kemudian bisa dilihat nih indikasinya dari apa namanya, hasil fotosintetiknya, yaitu dengan terbentuknya oksigen, ya. Fotosintetik kan menghasilkan oksigen nih. Jadi di area ini panjang gelombang ini memang bisa dilihat di sini banyak dihasilkan oksigen, ya. Nantinya di panjang gelombang inilah terjadinya penyerapan optimum dari spektrum cahaya itu. Di sini juga ada di sini, ya, di gelombang yang agak panjang ini. Nah, jadi kita tahu sekarang, ya, di panjang gelombang berapa. Nah, ini dulu ada yang namanya Engelmann ini di abad 19 mencoba. Jadi intinya adalah dia ada gelombang cahaya di sini dari 400-an, dari 400 sampai 700, ya. Kemudian di sini tuh dia apa namanya, di spektrum cahaya ini dia masukkan bakteri. Bakterinya itu ya bakteri yang aerobik. Artinya dia memerlukan oksigen untuk respirasi. Nah, bisa dilihat di sini kan, ini kan sama dengan ini sebetulnya. Jadi artinya di panjang gelombang inilah bakteri-bakteri aerobik itu mengumpul, karena di sinilah terkonsentrasi oksigen hasil fotosintesis tadi. Kemudian di sini juga sama, gitu ya. Jadi profilnya sama dengan ini. Ya, saya kira ini percobaan yang elegan, ya, bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita lihat fotosistem, ya. Jadi ini kan di membran tilakoidnya ini, ya, membran tilakoidnya. Nah, di sini ada fotosistem 2, reaction center. Nah, kemudian di fotosistem 2, ya, fotosistem 2 ada reaction center, ada electron acceptor. Kemudian ini electron transfer chain, ya, jadi electron transfer chain, jadi untuk yang relay. Kemudian di sini fotosistem 1 sama, ya, ada reaction center, ada electron acceptor, kemudian second electron transfer chain. Kemudian di sini ada ATP sintase, jadi ada cahaya, kemudian nanti kan ada klorofil tereksitasi melepaskan elektron, kemudian air dipecah menjadi oksigen dan proton H+, dan O2, ya. H+. Nah, elektronnya kemana? Elektronnya lepas dari air itu, ya. Jadi nanti di sini ada elektron menumpuk. Elektron ini nanti akan berantai, ditangkap lagi terus sampai terjadi gradien elektron dan proton, ya. Gradien proton elektron ini apa namanya? Jadi menghasilkan semacam ketidakseimbangan muatan. Nanti dia dilepas terjadi semacam pelepasan dan pemasukan ion-ion di sini. Nah, waktu itu terjadi ATP disintesis, gitu. Jadi nanti hasilnya adalah ATP, ya, hasil dari reaksi terang tadi, ya. Oke, kita lihat, ya, kita runut saja, ya, dari sini, ya. Dari sinar matahari ini nanti akan men-trigger fotolisis. Fotolisis itu pemecahan air di sini, ya. H2O menjadi O dan H+, ya. Elektron lepas dari sini, ya. Kemudian apa namanya? Oke, dan kemudian juga dia menghasilkan ini kan proton, elektron, ya. Proton, elektron. Nah, karena di sini banyak elektron, proton ini sudah masuk untuk menyeimbangkan muatan, masuknya. Tapi elektron ini nanti akan dipindah-pindahkan terus. Sini, ya. Nah, kemudian ini ada lagi cahaya sinar masuk sini di fotosistem 1. Jadi elektron dari fotosistem 2 ini diangkut ke fotosistem 1,
ya, kemudian masih ada cahaya di sini, kemudian terjadi lagi eksitasi ya. Kemudian nah elektronnya ini nanti akan mereduksi NADP+ menjadi NADPH ya. Nah, di sini kan ada banyak proton nih untuk menyeimbangkan elektron di sini. Proton masuk karena kan fotolisis terus, fotolisis elektron ke sini, NADPH ditangkap sama NADP jadi NADPH elektron. Protonnya terus masukkan sehingga nanti menumpuk proton di sini. Elektronnya kan ini dipakai, ujung-ujungnya proton elektron ini dipakai untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Proton tinggal di sini. Nah, proton ini harus dikeluarkan. Nah, waktu pengeluaran ini terjadilah pengubahan ADP dengan PI menjadi ATP lewat ATP sintase. Oke? Nah, ini rantai ininya ya, ininya. Jadi apa namanya? Oksigen di split ya, mengeluarkan elektron, cahaya ini mengeksitasi apa namanya ini klorofil, menghasilkan elektron juga. Nah, dari sini kan elektron acceptor. Elektronnya ditangkap oleh elektron acceptor. Kemudian ini plastoquinon disebutnya ya. Plastoquinon ini akan membawa elektron, dibawa carrier ya. Kemudian ditangkap di sitokrom kompleks. Sitokrom kompleks. Nah, kemudian di sini juga dihasilkan ATP ya. Disebut elektron transport chain di sini. Kemudian masih ada elektron di sini ditangkap lagi oleh plastosianin Pc. Kemudian ke fotosistem 1. Ingat ya ini P680 P700 ininya ya, apa namanya? Ini panjang gelombangnya. Kemudian elektron lepas ditangkap lagi, diangkut lagi oleh ferredoksin, elektronnya itu kemudian dipakai untuk mereduksi NADP+. Ya. Jadi ferredoksin membawa elektron-elektron ini kemudian mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Oke. Itu ya. Nah, ini ingat di sini ATP karena proton tadi yang keluar ya. Kalau elektron untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Ya, secara ini ya begini ya, dari foton, elektron lompat menjadi energi lebih tinggi kan di fotosistem 2. Nah, kemudian energinya turun karena kemudian dihasilkan ATP. Kemudian ada eksitasi lagi tadi kan sinar lagi kan, naik lagi energinya. Elektron dieksitasi lagi, tingkat energinya tinggi, nah kemudian elektron dipakai untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Oke, ini foton ya. Coba ini tolong dipelajari logikanya seperti ini. Fungsinya. Oke, tadi reaksi terang menghasilkan ATP. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya ya? Jadi ATP tadi dan NADPH tadi itu nanti akan dimanfaatkan untuk mensintesis gula ya karena dari karbon dioksida tadi. Nah, ini disebut siklus Kelvin. Nah, ini berupa cycle. Nanti akan saya jelaskan ininya ya. Jadi intinya adalah begini. Di sini ada yang disebut ribulose 5-fosfat. Ada C5. Ingat glukosa itu C-nya 6 ya. Ini C5, ribulose 5-fosfat ada P di C nomor 5. Kemudian dengan ATP memberikan P1 ke sini menjadi ADP kan. ATP hilang P-nya 1 menjadi ADP. Sehingga kemudian di 1 ada lagi tambahan P di sini. Ya, menjadi ribulose bisfosfat. Ya, ada 2 P-nya. Kemudian dari sini, ini C-nya 5, kemudian masuk CO2 nih, C-nya kan 1. Sehingga terbentuklah C6 di sini ya. C6. C-nya ada 6 karena ada 1 dari CO2 kan. Nah, hanya kemudian ditambah air juga, ada perlu air kan ini reaksi. Hanya ini bukan glukosa belum gitu. C6 ini tadi ribulose bisfosfat tambah CO2 ini menjadi C6 itu tidak stabil, dia kemudian dipotong lagi menjadi 2 di 3 ya. Nah, menjadi 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini kemudian difosforilasi lagi, menambahkan fosfat lagi dari ATP. Kemudian menjadi gliserat 1,3 bisfosfat. Nah, dari sini terjadi namanya protonasi di sini nih, NADPH ya menambahkan H.
Kemudian ada pelepasan juga fosfat 1. Jadi gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini ada kesetimbangan reaksi nih, gliseraldehid 3 fosfat ini bisa berubah-berubah. Bisa juga menjadi dihidroksiaseton fosfat. Terus gitu ya, berubah. Jadi ini menjadi C3 ya, ini ya, masih C3 ini menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, dari sini ini baru apa namanya? Masuk untuk menjadi glukosa gitu. Ya. Nah, ini rumitnya di sini nanti adalah ini berupa cycle. Jadi artinya ini ingatnya begini. Ini kan bahan bakunya ini ribulosa bisfosfat ini ya. Kemudian masuk CO2. Jadi CO2 itu cuma masuk satu nih, hanya masuk satu, kemudian di sini sudah ada ribulosa bisfosfat. Nah, caranya adalah tentunya kan ini harus ada terus ribulosa bisfosfat ini harus selalu tersedia. Ya, harus selalu tersedia untuk menangkap satu C ini, satu CO2 ini. Ya, caranya bahwa makanya dari sini sebenarnya ketika sudah terjadi beberapa cycle, barulah terbentuk glukosanya itu gitu. Ya, jadi misalnya ini 1 out of every 6 molecule. Jadi setelah 6 putaran misalnya, bayangkan ini kalian harus bayangkan ini reaksinya tidak hanya satu ya. Di tempat lain kan ada lagi tilakoid lain. Di sini ada siklus Calvin. Bayangkan ini ada 6 sekaligus nih bereaksi sekaligus running 6. Berarti 6 cycle itu artinya ini menghasilkan ini satu. Yang satunya kan ada lagi berjalan berbarengan gitu ya. Nanti keluar 6 langsung. Nah, ketika terjadi 6 itu nanti langsung dibentuk satu molekul glukosa begitu. Nah, nanti ada detailnya ya ini agak rumit untuk menjelaskan apa namanya jumlah C-nya ini. Jadi misalnya ini kan biasanya ini misalnya 3 nih. Ketika ada 3 di sini reaksi berlangsung ya dari 3 nih. Artinya ada 3 molekul ini. Berarti ada C-nya berapa? Ada 15 ya. Ya kan? C-nya 15 kan. Ini kan 5. Kemudian ada 3 molekul ini berarti 15. Kemudian ini CO2-nya juga 3. 15 tambah 3 18 ya. Ya kan? 18. Kemudian di sini nah ini 18, kemudian 1 3 ini keluar, berarti tinggal 15 ya. Tinggal 15, 3 keluar ini, tinggal 15. Nah, 15 ini apa? Menjadi 3 ini lagi. 3C5 ini begitu. Oke. Nah, nanti ada video untuk menjelaskan ini lebih ininya ya. Jadi ini untuk penjelasan lebih lanjut ya. Jadi tadi kan 6 untuk satu glukosa ya. 6 ribulos bisfosfat untuk satu glukosa itu. Jadi 6, kemudian 6 CO2. Artinya ada 6 siklus ini nih, ada 6 berbeda di sini. Bayangkan ada 6 beginian gitu. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbarengan ya. Nah, 6, kemudian ini 6 kan terjadi 12 PGA tadi ya, fosfogliserat, kemudian apa ini? Gliseraldehid 3 fosfat ya. Berarti 12 ya. Masuk keluar sini, kemudian ini dibagi 2 lagi kan. Apa? Ini kan menjadi ini kan 16 ya. Kemudian hilang 1 menjadi 15 kawinnya. Atau menjadi 6 lagi RBP. Ya ini sih secara kesimpulannya saja. Jadi secara keseluruhan fotosintesis ya, cahaya memecah air menjadi oksigen dan proton ya, lepas elektron transport, kemudian elektron dipakai untuk mereduksi NADP, NADPH, proton-proton ini kemudian masuk ke atap sintase ya, menjadikan sintesislah ATP di sini ya. Nah, kemudian ATP ini dan NADPH ini dipakai untuk siklus Calvin membentuk triosafosfat ya, triosafosfat ini nanti akan disintesis lagi menjadi glukosa. Kemudian menjadi sukrosa juga bisa di sini ya gitu.
dengan adanya masuknya karbon dioksida di sini, di siklus Calvin-nya. Oke, ini ada video pendek untuk siklus cahaya reaksi terang ya. The process of photosynthesis produces ATP from ADP and PI by using the energy from light to excite electrons that are passed along an electron transport chain. Coupled with the transfer of electrons is the pumping of hydrogen ions and the splitting of water molecules. The following complexes are found in the photosynthesis electron transport chain: photosystem 2, cytochrome B6F, photosystem 1, ferredoxin NADP reductase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to the complexes, 3 mobile carriers are also involved: plastoquinone QB, plastocyanin, and ferredoxin. Other key components include photons, chlorophyll molecules, protons, water, molecular oxygen, NADP, and the electrons to form NADPH, and ADP and PI, which combine to form ATP. Photosynthesis occurs in the chloroplasts of plants and algae. The process is also found in single-cell organisms, such as cyanobacteria, that do not have chloroplasts. Like its mitochondrial counterpart, the chloroplast electron transport chain consists of several protein complexes and mobile electron carriers. First, a photon of light hits a chlorophyll molecule surrounding the photosystem II complex. This creates resonance energy that is transferred through neighboring chlorophyll molecules. When this energy reaches the reaction center embedded in photosystem II, an electron is released. The reaction center chlorophyll contains electrons that can be transferred when excited. 1 photon is needed to excite each of the electrons in this chlorophyll. Once excited, 2 electrons are transferred to plastoquinone QB, the first mobile carrier. In addition to the 2 electrons, QB also picks up 2 protons from the stroma. The 2 electrons lost from photosystem II are replaced by the splitting of water molecules. Water splitting also releases hydrogen ions into the lumen. This contributes to a hydrogen ion gradient similar to the one created by mitochondrial electron transport. After 2 water molecules have been split, 1 molecule of molecular oxygen is created. Plastoquinone QB then transfers the 2 electrons to the cytochrome B6F complex. The 2 protons it picked up are released into the lumen. These transfers are coupled with the pumping of 2 more hydrogen ions into the lumen space by cytochrome B6F. The electrons are next transferred to plastocyanin, another mobile carrier. Next, the electrons are transferred from plastocyanin to the photosystem I complex. It is here that photons again energize each electron and propel their transfer to ferredoxin. Ferredoxin then transfers the electrons to the ferredoxin NADP reductase, also known as FNR. After 2 electrons are transferred to FNR, NADPH is made by adding the 2 electrons and a hydrogen ion to NADP. The gradient created by the electron transport chain is utilized by ATP synthase to create ATP from ADP and PI. This is similar to the way ATP is synthesized in the mitochondria. ATP, NADPH, and molecular oxygen are the final vital products of photosynthesis. Oke,
Itu reaksi terang, ini reaksi Calvin ya. You're facing a giant bowl of energy-packed carbon crunchies. 1 spoonful, 2, 3. Soon, you're powered up by the energy surge that comes from your meal. But how did that energy get into your bowl? Energy exists in the form of sugars made by the plant your cereal came from, like wheat or corn. As you can see, carbon is the chemical backbone, and plants get their fix of it in the form of carbon dioxide, CO2, from the air that we all breathe. But how does a plant's energy factory, housed in the stroma of the chloroplast, turn a 1-carbon gas like CO2 into a 6-carbon solid like glucose? If you're thinking photosynthesis, you're right. But photosynthesis is divided into 2 steps. The first, which stores energy from the sun in the form of adenosine triphosphate, or ATP. And the second, the Calvin cycle, that captures carbon and turns it into sugar. This second phase represents one of nature's most sustainable production lines. And so with that, welcome to the world's most minuscule factory. The starting materials? A mix of CO2 molecules from the air and pre-assembled molecules called ribulose bisphosphate, or RUBP, each containing 5 carbons. The initiator? An industrious enzyme named Rubisca that welds 1 carbon atom from a CO2 molecule with the RUBP chain to build an initial 6-carbon sequence. That rapidly splits into 2 shorter chains containing 3 carbons each and called phosphoglycerates, or PGAs for short. Enter ATP, and another chemical called nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, or just NADPH. ATP, working like a lubricant, delivers energy, while NADPH affixes 1 hydrogen to each of the PGA chains, changing them into molecules called glyceraldehyde 3-phosphates, or G3Ps. Glucose needs 6 carbons to form, made from 2 molecules of G3P, which incidentally have 6 carbons between them. So sugar has just been manufactured, right? Not quite. The Calvin cycle works like a sustainable production line, meaning that those original RUBPs that kicked things off at the start need to be recreated by reusing materials within the cycle now. But each RUBP needs 5 carbons, and manufacturing glucose takes a whole 6. Something doesn't add up. The answer lies in one phenomenal fact. While we've been focusing on this single production line, 5 others have been happening at the same time. With 6 conveyor belts moving in unison, there isn't just 1 carbon that gets soldered to 1 RUBP chain, but 6 carbons soldered to 6 RUBPs. That creates 12 G3P chains instead of just 2, meaning that altogether 36 carbons exist, the precise number needed to manufacture sugar and rebuild those RUBPs. Of the 12 G3Ps pooled together, 2 are siphoned off to form that energy-rich 6-carbon glucose chain, the one fueling you via your breakfast. Success! But back on the manufacturing line, the byproducts of this sugar production are swiftly assembled to recreate those 6 RUBPs. That requires 30 carbons, the exact number contained by the remaining 10 G3Ps. Now, a molecular mix and match occurs. 2 of the G3Ps are welded together, forming a 6-carbon sequence. By adding a third G3P, a 9-carbon chain is built. The first RUBP, made up of 5 carbons, is cast from this, leaving 4 carbons behind. But there's no wastage here. Those are soldered to a 4th G3P molecule, making a 7-carbon chain. Added to a 5th G3P molecule, a 10-carbon chain is created, enough now to craft 2 more RUBPs. With 3 full RUBPs recreated from 5 of the 10 G3Ps, simply duplicating this process will renew the 6 RUBP chains needed to restart the cycle again. So the Calvin cycle generates the precise number of elements and processes required to keep this biochemical production line turning endlessly. And it's just one of the hundreds of cycles present in nature. Why so many?
Because if biological production processes were linear, they wouldn't be nearly as efficient or successful at using energy to manufacture the materials that nature relies upon, like sugar. Cycles create vital feedback loops that repeatedly reuse and rebuild ingredients, crafting as much as possible out of the planet's available resources. Such as that sugar, built using raw sunlight and carbon, converted in plant factories to become the energy that powers you and keeps the cycles revolving in your own life. Oke, itu ya. Jadi untuk materi kali ini sampai di sini. Kemudian mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat email ya saya. Tapi untuk apa namanya, jika misalnya ada yang belum jelas atau bagaimana, bisa sampaikan lewat email. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai vakuola dan dinding sel ya. Oke, baik. Jadi untuk materi kali ini sampai di sini. Semoga sehat-sehat saja. Kemudian ya, sampai jumpa lagi ya. Selamat siang semuanya.